Megi Buyas. Buyas habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Shalom. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini Megi Buyas kembali aktif, tetapi bukan membahas yang horor-horor lagi. Oh, kemarin bahas horor. Nah, horor-horor kayak ada setan yang suka makan gula merah. Wah, setan apa ini gula merah? Dan juga ada setan-setan ya, pokoknya yang aneh-aneh lah setan. Kalau di Gorontalo dibilang Pongo. Nah, Pongo lapis-lapis kepala, tapi saya tidak tahu yang begitu karena orang itu ternyata di kejadian di kampus saya itu orang membutuhkan yang namanya gula merah. Oh, Tapi kali ini terang membahas bukan lagi itu karena sekarang kan sudah mulai pesta-pesta ya. iya. Tapi bukan pesta-pesta ini. Iya, pesta horor, politik kan. Sekarang sudah mulai ke era-era politik. Tapi terang tidak membahas politik identitas. Intinya orang tidak akan mengeluarkan orang pilih apa ya. Ini hanya bedah tokoh. Iya. Bedah tokoh. Orang tidak pilih jangan Tidak ini gitu. Ya. Oke. Jadi Di sini kalau di kontenmu Mac, apa panggilannya ngana kita orang atau apa ini? Saya, Anda, formal kamu. Saya juga kita juga boleh. Sayang tidak mungkin. Saya tidak mungkin. Itu sama jenis. Nanti akan ada translator. Karena yang menonton juga ini ada dari Malaysia juga. Mantap. Biasa nonton. Woi. Jadi sekali-sekali pakai bahasa Melayu. Oke lah. Oke lah. Jadi hari ini saya bersama Bung Denis. Iya. Bisa dilihat dari jenis jenggot, jenis kumis, dan jenis apa ini? Jenis kelamin lah. Lebih jelasnya. Saya pria, tulep. Bisa dilihat, dicek. Dia ini adalah pemikir kiri. Ya, orang-orang kiri kita sudah tahu kan orang-orang Soalnya kiri. otak kanan saya kosong. Jadi Orang-orang kita kiri. yang kiri nih. Berarti orang-orang yang mempelajari tentang filsuf, banyak filsuf. Tapi kita tidak belajar tentang filsafat hari ini. Tapi kita lebih membahas tentang politik. Dan bukan membahas tentang calon legislatif atau DPD. Kita lebih membahas tentang capres dan cawapres. Betul. Menurut Bung Denis ini bagaimana tentang politik? Sekarang debat sudah berjalan dari debat pertama, debat kedua. Tapi sebelum kita membahas bagian debat, kita bahas dulu tentang menurut Bung Denis ini bagaimana tentang capres dan cawapres yang ada sekarang dari paslon nomor Kalau 1, 2, dari 3. pandangan pribadi nih, Iya. dari pandangan pribadi saya sejujurnya kurang tertarik kalau misalnya bahas mengenai ketiga calon ini, karena kebetulan saya baca-baca nih, semuanya punya kartu merah nih. Saya bingung Kalau pilih dalam mana. sepak bola kartu merah ini. Iya, keluar lapangan harusnya. Keluar Iya lapangan. kan. Ya meskipun ada yang nampak, ada yang tidak nampak gitu. Tapi overall saya tidak punya pilihan yang pakem gitu. Misalnya saya pilih kan 1, 2, 3, 4. Misalnya saya pilih 4. Enggak gitu. Kecenderungan ada dan memilih itu akan pasti sih. Tapi mungkin tanggal 13 gitu. Kenapa memilih tanggal 13? Tunggu ampun. Tidak. Oke, jadi menurut Bung Denny setelah adanya paslon dari nomor 1, nomor 3 dengan kata Bung Denis bahwa Denis tidak terlalu memihak ke sana. Tetapi menurut Denis kira-kira siapa yang menonjol ini? Kita belum melihat survei, tapi gimana? Kalau berdasarkan badan Prabowo sangat menonjol. Gemoy. Sangat gemoy. Tapi iya, kecenderungan kalau khususnya di daerah daerah di sini itu kecenderungan yang rata-rata saya dengar itu pasti ke 02. 02. Menyusul Ganjar, setelah itu Anies. Tapi kan kemarin baru-baru ini Anies datang ke Gorontalo dan saya lihat juga cukup banyak gitu. Banyak. Pendukung Ganjar. Tidak, pendukung Anies tentunya. Ini kayak mulai menyeret sudah mulai. Enggak, pendukung beneran ya. Gitu. Jadi saya rasa itu sih yang paling menonjol 2, 3, 1. Kalau diurutkan ya. 2, 3, 1. Iya. Ya, dengan adanya dari debat pertama, debat kedua, debat ketiga tapi nonton. Nonton. Debat yang baru-baru ini yang terakhir yang cawapres kalau nggak salah itu 4 sudah masuk ke 4. Iya, kita belum nonton. Oh, cawapres. Saya belum nonton. Yang cawapres. Ya, banyak yang Tapi yang kedua saya nonton. Yang tentang siapa namanya? Kayak siapa? Gibran. Tentang Gibran sangat
pintar dan mengalahkan profesor ya. Itu saya sangat mantap. Anak muda. Perwakilan anak muda. Tapi saya belum pilih Prabowo ya. Jadi masih aman. Saya berteman dengan semua pemilih. Terus juga setelah apa? Ini kan kata kemarin sudah Iya. bahasanya ada sikap tubuh. Kemarin itu viral. Oh, apa yang- Bahasanya Gibran melakukan format-format begini Oh sama iya, Prof iya. Mahfud. Dan Mahfud juga ikut gitu. Aduh. Kesan profesornya turun, Cok. Jadi itu yang buat gimana jadi sampai juga dibilang Gibran sudah tidak ada etika Iya. sampai ke bawah-bawah. Tapi sebenarnya itu gaya anak muda banget juga sih. Itu menurut kita mewakili. Karena kadang kalau misalnya suasana debat terlalu terlalu kaku juga tidak enak gitu. Sedangkan pemilih sekarang kan banyak Gen Z. Iya, Gen Z. Gen Z. Iya. Jadi sekarang sudah Gen Z, ya kita Udah. kan generasi Z ya. Iya, generasi Z. Gen Z. Ini emang harus fleksibel gitu. Terus juga Tapi ada satu yang kurang loh. apa? Di openingnya tuh harusnya ada stand up comedy. Harusnya Supaya cair dong. Jelek kalau misalnya datang-datang langsung kau gitu, ya nggak asik. jadi sebenarnya. dengan adanya ini tinggal menghitung berapa hari ini sudah tanggal 3, 4. Jadi tinggal 11 hari lagi mau Iya. pemilu. Taruhlah buang hari Minggu sisa berapa? Sisa Sisa 11 hari, sisa 11 hari. 14 ya? Terus pandangan Bung Denis juga tentang tentang apa namanya? Program-program dari mereka ini gimana? Kalau dari program, saya jujur tertarik dengan programnya Ganjar. Kalau misalnya bahas program ya, kalau Iya. branding saya lebih suka ke Prabowo. Nah, Kalau Anies saya suka ke public speakingnya. ya public speaking. Public speaking mantap. Seandainya digabung, tapi kan nggak bisa. Digabung jadi, tapi yang tetap ada yang ini, yang lain Iya, jadi yang lain jadi menteri ya mungkin. Ya, melengkapi. Atau pemimpin bayangan. Tidak mungkin. Kalau di dalam pertandingan ada yang juara harapan. Juara harapan. Aduh, tapi kalau di presiden nggak mungkin harapan, Cok. Tapi sekarang Bung Denis berkuliah ya. Kuliah. Kuliah Jangan tanya semester berapa. Ya, dia yang di salah satu kampus negeri. Eh, salah satu kampus negeri di Gorontalo Bung Denis berkuliah. Jangan tanya semester. Tapi di kampus Bung Denis belum ada yang masuk kayak kamu harus beli ini. Ada. Tapi terselubung. Maksudnya tidak terang-terangan. Mungkin kalau misalnya Anda satu kampus dengan saya misalnya kita bayin pangan atau Maggie, kita sarankan nggak pilih ini. Kalau nggak pilih ini ada nanti kecenderungan ke sana. Ini dipimpin lah untuk dituntun ke jalan yang benar menurut mereka. Ada. Ya kayak kemarin saya begitu juga di kampus. Jadi ketemu ini katanya kamu harus beli ini karena programnya begini menguntungkan mahasiswa. Dan biasanya nyelip caleg di situ ya. Menguntungkan masa depan. Kemarin teman saya saja menghadap di dalam tasnya itu ini mahasiswa sudah bawa kartu caleg, Waduh, parah sih. sudah tempel di motor. Harusnya ada selipannya juga. Kalau saya selalu bilang kalau tidak dapat serangan fajar, serangan angin. Serangan angin ini bagaimana ini? Serangan angin ya biasa. Kalau serangan fajar kan berarti nanti sudah terang kan kelihatan. Kalau angin kan tidak kelihatan. Iya. Atau bantuan-bantuan tak terlihat aja lah ya gitu. Jadi setelah itu capres kira-kira menurut Bung Denis ketika sudah ada yang terpilih dari ketiga paslon ini, menurut Bung Denis bagaimana? Kalau sudah ada yang terpilih, otomatis yang kalah harus menghormati ya. Ya kecuali mereka mau jadi oposisi ya gaya oposisi 5 tahun belakangan setelah periode keduanya Jokowi ini cukup barbar. Jadi saya rasa itu perlu dijaga dan dilestarikan ya. Khususnya untuk isu-isu yang sensitif seperti di IKN di Kalimantan. Berikutnya apalagi ya? Tentang buruh. Buruh kan kebanyakan yang akan masuk ini kan Gen Z juga. Jadi harus diperhatikan itu sih. Jadi intinya yang kalah menghormati. Ya, yang kalah itu Jangan ada barisan sakit hati. Oposisi lanjut. Ya. Jadi pemirsa pilih nomor urut berapa? Silakan komen. Kalau nomor urut 1 pakai emoji 1. Iya. Kalau 2, kalau 3 tidak ada kayaknya emoji 3. 3 begini. Oh, ada emoji Ada yang begini. Begini sih, pokoknya gini. Oke. Nanti komen pemirsa pilih nomor urut berapa. Tapi Saya buzzer nih. Tidak. menurut Bung Denis, jadi menurut Bung Denis tentang money politik
kan biasa itu kan ada money politik. Maninya sebenarnya kita butuh ya. Itu rahasia umum ya, Pak. Rahasia umum manusia membutuhkan Iya. namanya. Bung Megi juga sama. Iya sama lah. Tapi sebagai pemilih yang muda, apalagi pemilih pemula, Iya, sehendaknya kita kalau pemilih pemula. Iya. Ini kita harus mendengarkan. hendaknya kita untuk tidak terlibat dalam money politik. Ya. Money politik money. Intinya yang melibatkan uang secara terang-terangan untuk menginfluence orang pilih salah satu calon gitu. Jangan. Karena kalau biasa kalau di daerah saya kan, daerah saya itu masih di yang daerah-daerah yang ini di dalam ada suara, ada uang ada suara kan biasa masih Iya. begitu kan. Ada Apalagi uang, kalau ada misalnya cuma dikasih 100 gitu. Bayangkan 100.000 dibagi 5 tahun. suara. Cuman dapat berapa gitu? Cuman dapat berapa kan? Iya. Kalau 1 juta boleh lah. Enggak. Jangan main jangan terima serangan fajar gitu. Oke, 10 juta kan? Oke, jadi setelah yang penting jangan Iya, bermain intinya politik. jangan. Ya, apalagi Pilih sesuai visi misi, Iya. sepak terjang, rekam jejak lah kan. rekam jejak. Apalagi kita sudah generasi muda yang sudah bisa mempelajari lewat media sosial. Iya, gampang kok tinggal Ya, buka kan. tinggal buka terus pelajari ini pasalnya bagaimana, programnya mereka bagaimana. Iya. Dan juga ini masih ada putaran terakhir debat. Putaran terakhir presiden. Ya, presiden. Menurut Bung Dennis kira-kira dari ketiga paslon ini siapa Setelah- menurut pandangan? Setelah melihat Hmm. kemungkinan saatnya Prabowo untuk MVP, untuk jadi maskot di debat terakhir Kalau ini. Mobile Legend Kalau MVP yang paling MVP atas. iya. Soalnya kemarin sempat Anies sudah ambil giliran, Ganjar juga udah ambil giliran. Intinya Ganjar itu lebih ke netral, wise, bijak gitu. Kalau Anies kan public speakingnya bagus. Saya berharap sih Prabowo yang akan menjuarai debat pada malam hari nanti, Iya. di tanggal hari nanti gitu. Semoga. Iya semua. Jadi kalau berbicara yang unggul, setiap ini mempunyai keunggulan. Tetapi Iya. yang kemarin kan dinilai Biasanya yang suka nilai rese itu netizen. tidak yang nilai. Oh, yang itu paslon. iya, saya ingat 11 dari 100. Itu kalau di stand up comedy beatnya itu Iya. agak kena tapi kasar karena mereka itu pemangku jabatan gitu loh. Jadi dinilai kan. Jadi makanya sekarang sudah banyak yang serang. Kenapa tidak serang mereka saat sementara menjabat? Iya. Kenapa tidak serang? Saya kalau jadi Prabowo saya bilang yang bener aja, rugi dong. Nah itu juga. Jadi sekarang kan bahkan capres-capres, caleg-caleg. Sekarang calon-calon legislatif di daerah Gorontalo Iya. sudah ada yang calling-calling. Ada. Ada. Mau HP saya dipakai merekam. Ada. Dia dari Partai Biru Muda. Wow. Partai baru. Partai baru. Tapi saya lihat juga pribadi orangnya cukup bagus, jadi saya mau save kontaknya. Oh, saya Dia kalau nggak salah DPRD mungkin caleg. caleg. DPRD. Kota kabupaten. Kota. Kebetulan dia kampanyenya di kampus. Jadi dia mengambil data-data kami sebagai mahasiswa ya. Wah, jangan. Itulah yang saya bilang. Ada tapi terselubung gitu. Bercanda ya. Di kampus ini tidak boleh kita kampanye. Aduh. Boleh kalau terselubung. Cicik. Tanda kutip. Tanda kutip. Nah, jadi Bung Dennis ini adalah kalau teman-teman mau ikuti Instagramnya apa? Wah, kalau Instagram agak susah sih. Tapi cari aja di Instagram QPDNCO. Ya, nanti akan ditampilkan Instagram nanti. Teman-teman Jangan foto bisa caleg lihat. ya yang ditampilkan ya. Jangan. Jadi nanti bisa dilihat karena Bung Dennis ini ada pegiat media sosial juga. Iya, tapi kalau di postingan di media sosial sih serius banget. Iya, Serius oh, banget. serius. Karena Biasanya puisi dan juga sajak. mengkritisi hal-hal yang di luar nalar Iya. dan bisa membuat ya Biasanya itu di story sih. ya di story. Di story IG. Jadi itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi ini karena sudah malam. Karena kenapa kita main malam supaya aman dari pencarian. Jadi itu saja Bung Dennis. Iya. Jadi keseharian Bung Dennis sekarang sudah Nganggur. Saya nganggur. Sudah Oke. semester akhir sekarang kan Bung Dennis. Wah, jangan steal. Oh, jangan spill. Skut. Semester akhir tapi Iya. semesternya tidak bisa dijelaskan. Tidak. Oke, itu saja. Terima kasih Bung Dennis sudah hadir di Megi Buyas. Jadi, Ini nama channelnya apa kan? Megi Megi Buyas. Buyas. Openingnya gimana tadi? Megi Buyas.
Habis. Boleh, mantap. Oke. Sampai ketemu lagi, jangan lupa Dadah. subscribe. Dadah. Megi Buyas. Buyas. Abis.